Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang nama dan sifat Allah. Kali ini yang ke-79, Al-Barr, yang Maha Dermawan. Kata Al-Barr disebut sebanyak 15 kali dalam Al-Quran, namun hanya satu ayat yang menyebutnya sebagai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, kata Al-Barr memiliki 4 makna dasar, yakni kejujuran atau siddiq, jenis bunyi-bunyian, daratan atau lawan lautan, dan biji gandum. Al-Barr menurut Ibnu Manzur berarti baik hati, menyayangi, lembut, dan yang mulia. Allah Al-Barr adalah zat yang maha baik hati terhadap hamba-hambanya. Al-Quran menegaskan dalam surat At-Tur ayat 28 yang maknanya maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya, sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Imam Al-Khattabi mengatakan bahwa Allah tidak kikir untuk memberikan rezeki kepada hambanya. Dia baik hati kepada orang yang berbuat baik dengan melipat gandakan pahalanya. Dia juga baik hati kepada orang yang berbuat keji dengan memaafkan dan mengampuninya. Sebagian ulama memaknai Al-Barr sebagai zat yang memberikan beragam anugerah untuk kemaslahatan makhluknya. Anugerahnya sangat luas dan tak terbilang, walau sebagian makhluk mengingkarinya. Dia juga menepati janji dan selalu menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi hamba-hambanya. Baru juga bisa menjadi sifat manusia. Nabi Yahya alaihi salam misalnya disifati dengan bar oleh Allah karena ia pandai berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 13 sampai dengan 14 yang artinya, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa dan banyak berbakti atau bar kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Julukan bar yang disematkan kepada Nabi Yahya dalam ayat di atas menyiratkan kesan bahwa ajaran berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain, memiliki nilai yang sangat tinggi dalam Islam. Dalam ayat lain, Allah menyandingkan perintah birrul walidain ini setelah larangan syirik kepadanya, sebagaimana yang disampaikan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Perbuatan baik dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu bentuk syukur seorang mukmin atas karunia serta kebaikan Allah. Kasih sayang orang tua yang tidak terbatas pada anaknya merupakan pancaran dari kebaikan Allah kepada para makhluk. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat ke-14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Demikian Allah dengan sifat Al-Barr. Saudaraku, pesan dan hikmah yang bisa kita tangkap dalam sifat Allah Al-Barr
yakni Maha Dermawan ini adalah pertama, maka kita sebagai mukmin harus senantiasa senang untuk berderma atau memberikan harta dan sesuatu kepada siapapun. Senang berderma. Kemaha pemurahan Allah mengajarkan manusia untuk senang memberikan kepada sesamanya yang membutuhkan. Kedermawaan yang dilandasi niat mengharap keridoannya merupakan bukti nyata dalam mengagungkan Allah sebagai Al-Bar. Sebaliknya, bersikap kikir atau bakhil merupakan pengingkaran terhadap rasa syukur sekaligus mendurhakai Allah sebagai Al-Bar. Dalam tatanan perusahaan, sifat Al-Bar dapat diwujudkan dalam bentuk Corporate Social Responsibility atau CSR. Dengannya, perusahaan akan menjadi rahmah bagi lingkungan dan orang-orang yang kurang mampu. Yang kedua, sifat Al-Bar ini menginspirasi kita untuk senantiasa memberikan kemudahan bagi orang lain. Seorang mukmin tidak boleh mempersulit urusan orang lain, melainkan harus memberikan jalan kemudahan bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya mudahkanlah dan janganlah mempersulit. Hadis riwayat Bukhari nomor 67. Sebaliknya, Allah juga akan mempersulit kehidupan orang-orang yang senang mempersulit orang lain. Sebab perilaku mempersulit orang lain merupakan wujud dari pengingkaran terhadap Allah sebagai Tuhan yang senang menolong hambanya. Manajer yang bijaksana akan mempermudah stafnya untuk izin cuti atau sakit selama jatahnya masih ada. Kepuasan karyawan pada gilirannya akan menambah produktivitas perusahaan. Yang ketiga, sifat ini juga mengajak kita untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Memuliakan orang tua seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Yahya alaihissalam merupakan salah satu pengagungan terhadap Allah sebagai Al-Bar. Apalagi jika keduanya telah berusia lanjut, di saat fisik dan kemampuan mereka tidak sekuat dahulu. Betapa agungnya berbakti kepada orang tua, sehingga Allah menjanjikan ridhonya kepada hamba-hamba yang mendapat keridhoan dari orang tua. Ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah berada pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Sedangkan siapa saja yang mendurhakai jasa-jasa orang tuanya, Allah pasti akan membalasnya dengan azab, baik azab di dunia maupun azab di akhirat. Saudaraku, mudah-mudahan sifat Al-Bar ini bisa menjadi sumber landasan sikap dan mental kita dengan cara kita bertutur kata yang lemah lembut kepada kedua orang tua serta merawat dan menjaganya sebaik mungkin hingga akhir hayatnya. Mendoakan kebaikan bagi kedua orang tua, senang membelanjakan rezeki di jalan Allah serta tidak takut miskin karena Allah lah yang maha pemberi rezeki. Memberikan berbagai bantuan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi bantuan itu tidak berupa materi, tapi juga bisa berupa tenaga ataupun pikiran. Demikian saudaraku, menutup pelajaran kita tentang Al-Bar ini, maka mari kita simak hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1821 yang artinya ridho Allah ada dalam ridho orang tua, murka Allah juga ada dalam murkanya orang tua. Mudah-mudahan sifat Al-Bar ini bisa menjadi sumber inspirasi kita dalam kehidupan ini sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berderma, senang membantu satu sama lain, meringankan beban orang lain, memudahkan urusan orang lain. Sehingga kita juga tidak lupa untuk senantiasa menjadikan orang tua kita menjadi orang tua yang kita muliakan, yang menjadi pintu kita untuk mendapatkan surga Allah dan keridhaan Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.